Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Abrianto Juma, NIM 1219050. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar pada Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi menu dan icon pada Microsoft Excel 2013. Yang pertama, terdapat menu Home. Di dalam menu Home terdapat grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup style, grup cell, dan editing. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu grup clipboard. Grup clipboard terdapat icon paste. Fungsi icon paste digunakan untuk menempel objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Selanjutnya, icon cut fungsinya untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. Ketiga, icon copy fungsinya untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Keempat, icon format painter fungsinya untuk meniru suatu performatan kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Kita beralih ke grup font. Yang pertama ada icon font. Fungsinya untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Selanjutnya, icon font size. Fungsinya untuk mengatur ukuran huruf atau karakter data terpilih. Kemudian, icon increase font. Fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Kemudian, icon decrease font digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Icon bold digunakan untuk menebalkan huruf atau karakter. Icon italic digunakan untuk memiringkan data terpilih. Icon underline perintah untuk memberi tanda garis bawah pada setiap data terpilih. Icon border digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Icon fill color digunakan untuk mengatur warna shading pada data dalam sel terpilih. Icon font color digunakan untuk mengatur warna huruf. Kita beralih ke grup alignment. Pertama ada icon top align digunakan untuk menjadikan data sel menepi ke bagian atas sel. Middle align digunakan untuk menjadikan teks berada di tengah atau atas sel. Bottom align digunakan untuk menjadikan teks menepi ke bagian bawah sel. Orientation digunakan untuk mengatur arah dan posisi data dalam sel. Icon align text left digunakan untuk menjadikan teks rata kiri.
Icon center digunakan untuk menjadikan teks rata tengah. Icon alik teks right digunakan untuk menjadikan teks rata kanan. Icon decrease indent digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Icon increase indent digunakan untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kanan. Wrap text digunakan untuk mengatur distribusi teks. Merge dan center digunakan untuk menabung beberapa sel terpilih dan meletakkan teks di dalamnya menjadi bagian sel. Selanjutnya group number. Pertama, number format gunakan untuk mengatur format tertentu pada data jenis numerik yang terdapat dalam sel. Icon accounting digunakan untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Icon version style digunakan untuk memformat suatu data numerik dengan gaya presentasi. Icon comma style digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Increase desimal digunakan untuk menambah jumlah digit sebelah koma dalam bilangan angka desimal. Decrease desimal digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Selanjutnya group style. Pertama ada conditional formatting digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang dapat di dalam sel tersebut. Format as table digunakan untuk memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang spektakuler. Selanjutnya cell style digunakan untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi spesifikasinya. Selanjutnya group cell. Yang pertama ada insert digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Icon delete digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Icon format digunakan untuk melakukan properti seputar sel dalam kolom yang sedang terpilih. Dan terakhir ada group editing. Yang pertama ada icon zoom digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu range sel yang telah ditentukan. Icon fill digunakan untuk membuat deret data dalam suatu range menyalin isi data suatu sel atau range. Icon clear digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau range yang dipilih seperti isi, format, dan commerce parcel. Icon sort and filter digunakan untuk mengurut data dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun sebaliknya. Icon find and select digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Selanjutnya kita beralih ke menu insert. Pada menu insert terdapat grup tabel, grup illustration, grup cards, grup sparklines, grup filter, grup link, grup text, dan grup simbol. Kita akan menjelaskan mulai dari grup tabel. Ini grup tabel terdapat icon pivot tabel
Fungsinya digunakan untuk menyisipkan lembar kerja yang berisi ringkasan dari kolom dan baris dari lembar kerja aktif. Kemudian ada ikon tabel, digunakan untuk menyisipkan tabel dari data terpilih sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Kita beralih ke grup illustration. Yang pertama ada ikon pictures. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan objek gambar ke dalam lembar kerja aktif. Kemudian ada shape, digunakan untuk menyisipkan objek geometris seperti segitiga, segi empat, dan lain-lain ke dalam lembar kerja yang sedang diaktifkan. Kemudian ada ikon Smart Art, digunakan untuk menyisipkan objek dengan sistem yang lebih mengarah pada sistem hierarkis, di mana bentuk yang tersedia di menu ini kebanyakan sudah memiliki bentuk dan telah menjadi bagian di bawahnya untuk di sebelahnya. Kemudian ikon screenshot, digunakan untuk menyisipkan objek gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu di layar monitor. Kita beralih ke grup cards. Yang pertama ada ikon kolom. Ikon kolom fungsinya digunakan untuk memasukkan grafik kolom. Selanjutnya ada ikon line, digunakan untuk memasukkan grafik garis. Ikon pie, digunakan untuk memasukkan grafik lingkaran. Ikon bar, digunakan untuk memasukkan grafik batang. Ikon area, digunakan untuk memasukkan grafik area. Ikon scatter, digunakan untuk memasukkan grafik distribusi. Selanjutnya kita beralih ke grup spark lines. Yang pertama ada ikon line spark line. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Ikon kolom spark line, digunakan untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Ikon win loss spark line, digunakan untuk menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Selanjutnya kita beralih ke grup filter. Yang pertama ada ikon slicker, digunakan dalam penyaringan data dalam pivot tabel. Selanjutnya grup link, ada ikon hyperlink. Ikon hyperlink digunakan untuk mengarahkan ke alamat tujuan atau web yang ingin dituju. Selanjutnya beralih ke grup teks. Yang pertama ada ikon text box, berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kotak teks. Kemudian ada ikon header dan footer. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Header ini merupakan teks, gambar, tabel yang tercetak di margin bagian atas dari dokumen yang aktif. Sedangkan kalau footer merupakan gambar, tabel yang tercetak di margin bagian bawah dari dokumen yang aktif.
Dan fungsi dari keduanya adalah untuk memasukkan atau menambahkan kepala halaman dan kaki halaman. Selanjutnya, ikon word art digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Kemudian ada ikon signature line digunakan untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Dan terakhir ada ikon objek digunakan untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Dan yang terakhir grup simbol. Yang pertama ada ikon equation digunakan untuk menyisipkan rumus matematika secara otomatis. Dan yang terakhir ikon simbol digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen seperti simbol pi, beta, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke menu page layout. Pada menu page layout terdapat grup theme, grup page setup, grup scale to fit, grup sheet option, dan grup arrange. Kita mulai dari yang pertama, grup themes. Yang pertama ada ikon theme. Fungsinya digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut dengan hurufnya. Grup icon color digunakan untuk mengatur warna untuk tema halaman. Icon font digunakan untuk merubah font tampilan. Dan terakhir, icon efek digunakan untuk merubah atau memberi efek tampilan. Selanjutnya, grup page setup. Yang pertama ada icon margin, berfungsi untuk memberi lebar batas kertas. Icon orientation berfungsi untuk mengubah posisi kertas. Portrait ataupun landscape. Icon size berfungsi untuk merubah ukuran kertas. Icon print area berfungsi untuk menentukan luas area yang akan di-print dalam satu halaman. Icon brick berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Icon background berfungsi untuk memberi background pada lembar kerja, juga dapat memberikan foto. Icon print detail berfungsi untuk menentukan baris yang di-print berulang-ulang. Selanjutnya, grup scale to fit. Yang pertama ada icon width, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Selanjutnya, icon height berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Icon scale berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Selanjutnya, grup sheet option. Yang pertama ada grid line. Fungsinya berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Icon heading berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Selanjutnya, grup
arrange. Yang pertama ada icon bring forward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Kemudian icon send backward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Icon selection pane, berfungsi untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Icon alih, berfungsi untuk menata alih antar objek. Icon group, berfungsi untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Icon rotate, berfungsi untuk memutar objek. Selanjutnya kita beralih ke menu formula. Pada menu formula terdapat grup yang pertama adalah grup function library, grup definite names, grup formula auditing, dan grup calculation. Kita akan jelaskan mulai dari grup function library. Yang pertama ada icon insert, berfungsi untuk memasukkan formula. Yang selanjutnya icon autosum, berfungsi untuk mengelola data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Icon reconcile user, berfungsi untuk membuka kembali formula yang baru digunakan. Icon finansial, berisi kumpulan formula atau rumus yang berkaitan dengan keuangan. Logika, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan logika atau analisis. Icon teks, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan teks. Date and time, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Lookup and reference, berisi kumpulan formula yang berkaitan dengan data dan referensi. Math and trig, berisi formula yang berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. More function, berisi kumpulan formula lainnya. Beralih ke grup definite names. Yang pertama ada icon name manager, berfungsi untuk mengatur, merubah, dan memperbaiki sebuah range atau cell. Icon define name, berfungsi untuk memperbaiki atau merubah nama sebuah cell atau range. As in formula, berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel atau range yang digunakan dalam formula. Create from selection, berfungsi untuk membuat nama sebuah sel atau range yang dipilih. Selanjutnya grup formula auditing. Yang pertama icon trace predence, berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel yang terkait dalam sebuah sel yang berisi formula. Kedua, grup dependence, berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi. Remove arrow, berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah dari trace predence dan trace dependence. Error checking, berfungsi untuk mencek formula yang error. Evaluate formula, berfungsi untuk mengetahui formula. Dan terakhir watch window,
berfungsi untuk menampilkan jendela wedge window yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus meskipun sedang bekerja pada lembar kerja yang berbeda. Dan terakhir, Groove Calculation. Yang pertama, icon Calculation Option berfungsi untuk memilih formula yang akan dikalkulasi atau dihitung. Icon Calculate Now berfungsi untuk menghitung atau mengkalkulasi data pada workbook yang sedang dikerjakan. Dan terakhir, icon Calculate Sheet berfungsi untuk menghitung rangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang pengenalan dasar Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.